Halo YouTube, balik lagi nih di Bowler Bro Talks. Kali ini kita kedatangan expert dari fisioterapi. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Gua Michael Will. Iya. Sekarang tuh kerjanya apa sih? Kalau gua sekarang berarti gua fisioterapis di First Physio. Nah, iya boleh tuh. Buat kalian yang lagi nyari fisioterapis atau segala macam, boleh cek di IG-nya di mana? Gua IG-nya di Michael Will 23. Kalau mau lihat-lihat tempat kerja gua fisioterapi, gua di First Physio @First Physio ID. Nah, itu guys. Jangan lupa ya guys. Juga First Physio ini juga ada YouTube kok. Bisa dicek juga di YouTube untuk beberapa kayak mau video-video apa sih bisa di YouTube diuploadnya kayak training gitu ya? Iya, kayak ada beberapa training, terus ada beberapa misalkan ada keluhan cedera apa, keluhan sakit pinggang, sakit lutut, ada mungkin penjelasan singkatnya sebenarnya kenapa, dan quick fix-nya biasanya kira-kira harus gimana. Oke. Ya jadi hari ini sebenarnya gue udah siapin beberapa pertanyaan sih, karena kan kita di Bowler Bro ini seneng banget yang namanya basket dan futsal. Dan kalau di olahraga kan maksudnya pasti berkaitan erat banget sama yang namanya cedera gitu loh. Maksudnya kita mau nanya-nanya aja nih gitu. Maksudnya dari biasa cedera yang paling sering banget terjadi di futsal dan basket adalah ACL. Ada nggak sih kiat-kiat untuk menghindari cedera ACL? Kalau soal cedera mau gimana pun, yang pasti resiko cedera sih pasti ada, apalagi namanya olahraga. Tadi udah dibilang juga ya, erat banget sama cedera, resiko bakal selalu ada. Tapi kalau untuk kiat-kiat menghindarinya, yang pasti kita harus fit dulu sih, siap buat main. Pertama dari otot, mungkin kekuatan otot, terus fleksibilitas otot, daya tahan otot, pasti ngaruh banget. Kalau nggak kuat, berarti nanti gerakannya cenderung bakal kompensasi kemana-mana, gerakannya nggak sesuai harusnya mekanik tubuh bekerja. Jadi kalau ACL itu kenanya itu kan banyak pas rotasi nih, jadi pas kaki lu numpu. Biasa tuh kenapa sih penyebab ACL tuh? Kalau penyebabnya berarti gerakannya itu pas kaki lu numpu, nih ada berat badan di kaki kanan gua contohnya ya. Terus ada force, badan lu muter, paha atas nih muter, dan ini masuk ke dalam. Dan ini lagi numpu berat badan. Kayak kemarin Clay pas finals deh, yang pas lawan Raptors, dia landing kan, badannya goyang tuh, kakinya udah ngunci di bawah, udah ngelock, atasnya move, muter ke dalam, ininya masuk kedorong. Jadi ligamen itu ACL kan di lutut, dia robeknya kalau kena putaran gitu. Emang ACL itu banyak kan non kontak cederanya kenanya jadinya. Jadi kayak Klay Thompson juga kan kemarin non kontak jatuh sendiri, kena sendiri jadinya. Oke. Nah, abis itu kan udah tahu nih, maksudnya ACL tuh begitu. Kalau menurut lu gimana sih untuk rehab awal pemulihan ACL? Misalnya abis kena ACL itu, menurut lu gimana sih rehab awalnya? Kalau rehab awalnya, pertama ACL itu kan karena ada ligamen yang salah satu ligamen utama banget tuh di lutut, pas dia robek emang itu pasti bengkak banget. Terus yang biasa yang lu kalau kena ACL tuh lu sendiri kedengeran bunyi krek, dan itu bakal bekak hebat emang. Dan 3 hari 7 hari bengkak parah itu ya lu emang harus rest dulu. Terus harus ya lu konsultasiin ke dokter atau fisioterapi yang lu tahu, untuk dilihat lagi lebih detailnya kayak gimana kalau untuk penanganan awalnya gitu sih. Oke. Nah, kalau emang awal kena kita harus rest, terus udah mendekati akhir, itu ada nggak sih kayak gerakan-gerakan untuk kayak untuk membantu pemulihan gitu? Misalnya coba kita ada peragaan gitu, misalnya kayak apa? Nah, misalnya kayak gimana nih untuk akhir-akhirnya gitu. Nah, kalau udah sampai akhir-akhirnya, anggap aja kita ACL biasanya ada yang rehabnya operasi dulu, atau misalkan non operasi juga mungkin ada. Dan kita lihat ya fasenya, misalkan fase udah mulai bengkaknya hilang, bengkak abis operasi atau bengkak abis cederanya udah hilang, kita bakal banyak strengthening
yang pasti jadi karena lu nggak bisa gerak berapa lama kan tuh, itu pasti kekuatan otot turun semua kan, otot di bagian bawah kaki, paha, glutes, semua kaki deh. Oke. Nah itu bakal banyak kuatin daerah situ. Pertama, Jadi gimana gerakannya? pertama pasti squat banyak squat banget buat otot paha Setelah depan nih, itu- quadricep. Tapi kalau misalnya nggak kuat gimana? Jadi squatnya tuh gimana tekniknya? Squat kalau udah masuk ke fase penguatan ya Harus dipaksa. harus dipaksa tuh squat tuh baliknya lagi, pasti emang dari bengkak sakit. Jadi squat gerakan squat yang kita tahu squat kayak duduk berdiri, sebenarnya gerakan squat simple. Yap, itu squatnya udah cukup bagus. cukup baik ya? Udah cukup bagus squat. Jadi kalau lu lihat squat, hipsnya mundur, lututnya sedikit maju, it's okay. Oke, gitu. Yap. Terus selain itu gerakannya udah itu aja kebanyakan. Banyakan di squat. Nanti kalau udah lebih berat lagi pasti kita kan mau back to sport dong, return to sportnya. Nanti bakal lebih kompleks lagi gerakannya, kayak squat misalkan kita pakai weights lebih berat, atau kita gerakan-gerakan yang lebih ribetnya lagi dari squat, lunges. Lunges tuh kayak apa? Kayak gimana? Lunges kayak step depan, turun. Kurang mundur berarti ya? Kayak gini Naik. pose-nya udah oke belum? Oke. Good ya? Oke, badannya tegak. Nah, terus nanti bakal latih daya ledaknya lagi dong, daya ledak. Pasti mau loncat lagi, mau main basket ya pasti harus loncat. Oh, iya. Berarti kita sebelum nanti latih daya ledak buat loncatnya, kita latihan landingnya dulu. Latihan landingnya misalkan dari box yang rada tinggi atau dari kursi kita turun, lens dulu, lompat kayak Kalau dari squat lompat lagi. biasa gitu bisa nggak? Kayak gini dong, itu bisa? Nah itu bisa, itu juga bisa, itu juga pasti ada fasenya juga. Nah yang mungkin cukup penting tuh lens, mungkin boleh contohin deh Iya, coba lompat gimana? terus lu lens coba Dari atas atau dari tempat biasa aja. Gitu biasanya. Nah ketika lens ini bakal jadi penting juga karena pas ACL kan kenanya banyak dari turun loncat kayak tadi. Iya. Yang mesti di hati-hati banyak dilihat tuh itu lutut, jangan sampai banyak Gini. masuk ke dalam. Itu yang jadi bahaya Nah ya? itu yang jadi bahaya. Kalau masuk ke dalam dan badannya sedikit muter, nah itu udah lebih bahaya lagi tuh. Sebenarnya kan natural aja, kayak kita ngedrive kan pasti lutut sedikit ke dalam kan. Iya, betul. Sedikit ke dalam. Tapi kalau misalkan lens berulang-ulang kayak gitu dan lu misalkan udah mulai capek tuh main, udah mulai sloppy gerakan, lu lens sampai badannya lebih muter lagi, nah itu makin bahaya. Makanya bakal banyak dilatih kayak gitu juga. Oke. Ya gerakan-gerakan balik ke olahraganya lagi sih, kalau basket bakal semirip mungkin latihannya sama basket. Banyak lompat, banyak lens kan berarti. Oke. Dan lain-lainnya lah. Makasih Bang, ntar kita pakai lagi. Oke deh. Ya, nggak cuma ACL gitu ya kalau lagi basket, apalagi paling sering kan ankle nih. Gimana sih maksudnya, ada nggak sih pemanasan yang dibutuhkan saat sebelum bermain untuk mencegah ankle terjadi gitu, ada nggak? Kalau buat mencegah pemanasan mungkin udah cukup sering ya orang pemanasan buat ankle. Coba buat lower leg, buat kaki. Gimana nih? Gerakan yang bener tuh kayak apa sih gitu loh? Buat kaki. Tujuan pemanasan dulu ya. Tujuan pemanasan kan kita mau bikin range dari sendi kita bisa gerak full dulu, jangan sampai kita main tapi masih rada kaku-kaku, pasti kan nurunin performance juga, resiko cedera juga jadi nggak nyaman, jadi meningkat resiko cedera. Oke. Nah, kalau buat stretch ankle biasanya pokoknya lower leg gabung semua tuh kita. Jadi gimana tuh? Reach bawah segala. Gimana tuh? Reach Kayak bawah, ankle tekuk, reach bawah. Gini. Yap, ganti kiri kanan penting. Oke. Nah. Terus apa lagi tuh? Gabung. Nah, terus biasa ankle rolls. Puter, Oke. maksimalin range-nya semua. Kiri Terus kanan juga ya? kiri kanan. Oke. Ini berarti buat futsal juga penting ya? Penting banget. Banget ya. Futsal apalagi kan bukan kaki gitu ya. Bukan Stretch kaki ya. stretch untuk betisnya untuk otot gastrocnemius belakang nih, betis. Stretch. Maju. Yap, ini lu bakal berasa stretch di betisnya sini ya. Nah, betis. Kalau buat pemanasan stretchnya nggak usah terlalu lama, lebih baik dynamic. Jadi kayak tiga hitungan, Ganti. balik dulu, ganti, 3 hitungan, ganti. Jadi Itu maksudnya dynamic itu apa ya? dynamic itu jadi bukan lu yang stretch lu tahan 30 detik,
30 detik stay di posisi itu 30 detik itu better buat cooling down. Oke. Karena Jadi kalau dynamic itu lebih cepat penggantian. ganti banyak gerak. Karena kalau lu banyak yang statik itu biasanya kekuatan ototnya turun. Karena di stretch dalam waktu yang lama di atas 30 detik lu stretch terus. Makanya bagusnya buat cooling down kayak gitu nanti. Oke. Dan penting juga kalau buat pencegahan cedera, strengthening buat di daerah-daerah misalkan lu sering kena ankle, lu harus banyak strengthening buat ankle lu. Jadi lu banyak misalkan calf, si simple lu latih otot betis nih yang paling penting kan di ankle, jinjit berarti. Oh, jadi begini. Yap, jinjit, kuatin skipping bisa, kuatin otot betisnya, pastiin. Jadi pas lu main tuh udah siap gitu loh. Oke. Ya. Udah selain ankle gitu kan, tadi ankle udah kita bahas, lutut atau ACL udah kita bahas gitu. Selain itu juga kayak main basket sering banget kena namanya bahu gitu. Apalagi pas lagi rebound pakai apa gitu. Itu tuh menurut lu sendiri gimana sih cara pemanasan atau cara menghindari cedera bahu tuh gimana sih? Pemanasan, balik lagi pemanasan di semua joint, di semua sendi sama. Kita kan tujuan pemanasan cari range-nya full. Ketika range-nya full, kita juga mau gerakin untuk beberapa saat ke semua arah biar sendinya siap, dari suhu sendinya siap, lebih siap buat nanti banyak gerak. Nah, buat shoulders berarti simple, gerakin aja ke semua arah, swing atas bawah. Tadi kan kita boleh lagi ya. Tadi kan kita mau kalau pemanasan dynamic. Yeah. Dynamic berarti dynamic dan ke banyak arah. Soalnya nanti kita kan main pasti nggak cuma ke atas doang. Kita mau rebound puter dikit ke samping. Yeah, betul. Jadi swing aja atas bawah 30 detik, swing atas bawah 30 detik. Nanti puter depan. Puter depan. 30 detik, ganti putar belakang 30 detik. Oke. Ya. Terus Shoulders pasti kait ratannya sama di sini di punggung. Punggung berarti kita harus putar dari badan kita, rotate badan. Boleh digabung pemanasan, nggak ada yang salah kok. As long as lu bergerak dibanding lu nggak pemanasan sama sekali, itu bakal lebih bagus. ini kayak begini bener ya Ya, puter badannya juga ke belakang. Kayak gitu betul ya? Yap. Jadi kan mau bagian dadanya muter, karena lu nggak mungkin ketika lu rebound, ketika lu muter nggak mungkin shoulders lu doang yang gerak kan, pasti badan lu rada ke atas, badan lu rada muter. Jadi penting juga buat daerah badan lu ikut main, ikut gerak, ikut pemanasan juga di shoulders. Oke, terima kasih Bayu sudah membantu. Oke guys, jadi itu tuh tadi kita udah banyak bahas beberapa cedera-cedera yang sering terjadi pas kita berolahraga, apalagi basket atau futsal gitu loh. Yang udah dijelasin sama temen gua Michael Will dari First Physio. Jadi guys, jangan lupa juga buat follow @michaelwill23 di Instagram ya, bener ya? Yap, di Instagram. Dan @firstphysio di Instagram dan YouTube-nya untuk tahu lebih banyak soal fisioterapis gitu. Thank you guys sudah nonton. Kembali lagi ke BB Talk selanjutnya. Thank you, bye-bye. Thank you.